dingin nih. Nih. Bisa dilihat warnanya nih, hitamnya hitam pekat. Ini kelebihannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Alim Samudra. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video-video saya. Jangan lupa support dan dukung terus channel saya supaya saya bisa bikin video-video yang lebih bisa bermanfaat lagi. Tapi kali ini saya nggak di video berburu. Kali ini saya bikin tutorial bagaimana cara mewarnai jaring. Jadi kalau jaring kita yang beli dari toko itu warnanya putih, jadi saya bikin warna hitam supaya untuk mengelabui penglihatan burung. Karena kalau warna hitam itu gelap, burung bisa melihat warna jaringnya ya. Kalau putih itu kan kalau kena sinar dia memantulkan cahaya, jadi silau seperti itu. Jadi ini kita bikin bagaimana jaringnya bisa warna hitam. Caranya sangat simpel, mudah, nggak ribet. Ini kemarin saya sudah beli jaring di toko online. Ukurannya ya, kebetulan ini untuk jaring belibis, jadi saya pakai ukuran 035 030 juga bisa. Ini saya pakai yang 35 biar kuat. Terus lubangnya saya pakai yang 3,5 inch, panjangnya 80, lebarnya 7 meter ya. Ini saya buka dulu proses pewarnaan. Baik teman-teman, nah ini jaringnya ya, besar ya. Ini 7 meter lebarnya, panjangnya 80. Ukuran benangnya saya pakai 035. Terus lubangnya 3,5 inch. Ini kita buka dulu ya caranya. Ini kita buka dulu. Nah, setelah dibuka nanti bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini garamnya bebas ya. Setelah itu siapkan air yang mendidih kurang lebih 3 liter ya. Air dididihkan dulu kurang lebih 3 liter, kebetulan sudah saya siapkan itu. Baik teman-teman, siapkan air mendidih 3 liter kurang lebih ya. Nih, ini saya udah siapkan tuh apinya ya. Terus setelah airnya panas ini ya, ini hampir mendidih, tambahkan garam ya. Tambahkan garam ini kurang lebih 1 genggam. Saya juga kurang tahu fungsinya untuk apa, karena tertulis tambahkan garam. Terus yang paling pokok itu ini, jadi nggak perlu kita pakai cat. Pakai cat juga bisa, kelamaan. Mana tadi ya, nih saya udah beli jaringnya. Ini saya beli untuk jaring mandar, ukurannya beda. Ini 025, lubangnya 2,5 inch ya. Lebar dan panjangnya sama. Ini yang ukurannya beda. Ini yang belibis saya beli 2, ini satunya sama ya, yang besar tadi. Terus ini untuk tali race-nya saya pakai ukuran berapa? 2,5. Yang 2 mili juga bisa, saya pakai yang 2,5 biar kuat, karena belibis itu
kan badannya besar ya. Terus kalau dia numbur jaring itu kan kalau pas rombongan banyak takutnya nanti nggak kuat atau bagaimana, jadi lebih baik ini aja, sedia payung sebelum hujan. Saya siapkan tambang cukup lumayan kuat lah, 2,5 ya. Memang kalau untuk mandar kayak yang 2 mili bisa, 1,5 mili bisa. Nah, terus untuk alatnya tadi, bahan utamanya ini bukan set ya, ini namanya one tag atau pewarna pakaian. Bisa beli di toko-toko kelontongan di pasar atau di warung ya. Ini pewarna pakaian, mereknya banyak sih, nggak harus one tag, tapi saya beli yang one tag ini yang warna hitam seperti ini ya. Jadi kalau saya sebenarnya satu cukup, tapi supaya lebih hitamnya pekat, jadi satu jaring ini saya kasih 2 one tag. Jadi kalau 2 jaring 4 one tag. Kalau yang untuk mandar nanti saya kasih 1 one tag aja, jadi berkala ya, nggak bareng-bareng. Jadi saya kasih warnanya satu-satu dulu, kita masukin ke panci tadi 2, kita warnain. Setelah ini selesai kita angkat, kita jemur. Lalu selanjutnya ya, kita mau masukin ini dulu ya, ke sini. Baik, ini ya, ntar lagi mendidih tuh kelihatan. Ini kalau bisa apinya terjaga, harus stabil ya, nggak boleh naik turun. Jadi one tag-nya tadi udah saya buka, dalamnya seperti ini, kayak apa sih, mie goreng ya, kayak mie instan itu bumbunya. Ini 2 tadi ya, ini udah saya buka. Ini kita tuangkan, nah, seperti ini. Kita tuangkan, udah tuang semua nih. Warnanya langsung hitam tuh. Jangan lupa siapkan ini untuk ngaduk ya, kita aduk perlahan supaya benar-benar mencampur, tercampur semua ya. Kita aduk seperti ini. Apinya harus stabil. Pakai kompor bisa, tapi sayang ya, nanti gasnya habis. Jadi enak pakai kayu bakar. Nah, seperti ini. Kalau bisa di tempat terbuka bikinnya, karena enggak polusi kalau di dalam rumah. Kita aduk seperti ini sampai benar-benar mendidih, sampai mateng lah. Nanti baru kita masukkan si jaringnya ke sini. Oke, maaf ya. Untuk harganya ini warna kain ini saya beli 1 bijinya 3.000 rupiah ya, 3.000 perak lah. Jadi sangat ekonomis, sangat murah, terjangkau. 1 jaring 1 cukup sebenarnya, cuman saya pakai 2 supaya pekat ya, jadi 6.000. Kalau 2 jaring berarti 4, 2 juga bisa, 3 juga bisa, tergantung selera ya. Harganya cukup terjangkau, cuma garam sama air ya. Oke, untuk proses selanjutnya kita nunggu airnya benar-benar matang, mendidih, baru nanti kita masukkan jaringnya ke situ, kita rebus itu. Oke, tunggu airnya mendidih dulu ya. Oke teman-teman, ini jaringnya udah saya lepas tali-talinya tuh. Ini ujungnya ya di sini. Ini udah siap kita masukkan ke panci. Udah mendidih ya. Ini langsung saja kita masukkan ke panci. Oke, teman-teman, bosku, ini jaringnya udah mendidih ya, bisa dilihat. Kita langsung saja cemplungkan.
ini ya, masukkan, kita aduk pakai kayu yang sudah kita siapkan tadi. Aduknya sampai rata. Warnanya langsung berubah. Kita aduk bolak-balik sampai rata. Terus untuk ini apa namanya, durasi ya, durasi ini proses perebusan jaring ini durasinya kurang lebih 30 menit lah ya. Kita bolak balik biar supaya apa, benar-benar meresap warna hitamnya, biar awet ya. Sudah jadi warna hitam nih, instan ya. Jadi kita bolak balik nanti aduk kurang lebih 30 menit. Nah, apinya harus tetap stabil ya teman-teman. Nah, setelah pikirannya nanti cukup, setelah 30 menit baru kita angkat. Kita jangan dituangkan sih, kita ambil jaringnya, kita jemur untuk proses pengeringan jaring. Setelah kering baru kita pemasangan wrist. Proses selanjutnya nanti bisa ditonton di next video ya, video selanjutnya. Saya bikin lagi cara perakitan jaringnya, bisa mau bikin 3 wrist. Proses pemasangannya nanti saya ajari juga. Oh ya, untuk sisa airnya ini jangan dibuang ya, kita cukup tambahin lagi nanti airnya, tambahin sedikit. Kita tuangin lagi one take yang kedua, tuang lagi, campur lagi 2, baru kita masukkan lagi nanti jaring yang berikutnya. Oke, ikuti terus tutorialnya ya. Nanti setelah 30 menit saya sambung lagi. Ini mau ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok, ngaduk-ngaduk jaring dulu. Oke bosku, jadi setelah perebusan kurang lebih 30 menit ya, 20 sampai 30 menit lah ya, kira-kira sudah matang, sudah rata. Kita angkat, ini sudah saya angkat. Ini proses pendinginan dulu ya. Setelah itu nanti kita jemur. Tuh, saya siapkan tuh talinya, kita bentang. Setelah kering baru proses perakitan, pemasangan wrist. Ini kita dinginkan kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya. Udah agak dingin baru kita angkat. Ini nggak perlu dibilas sih sebenarnya, dibilas juga bisa, nggak apa-apa, cuma saya nggak pernah saya bilas, langsung saya jemur. Sisa airnya jangan dibuang, langsung kita tambah air dikit lagi, kita tambahi pewarnanya lagi, baru kita masukkan jaring yang berikutnya. Ini ya. Sangat hitam sekali, harus tak terlihat nanti kalau kita bentang di area. Oke ya, sambil nunggu saya aduk-aduk dulu, kita bentang. Oke, ini setelah kita bentangkan ya, ini proses penjemurannya ini nggak lama, paling 10-15 menit sudah kering. Dia udah dingin nih. Bisa dilihat warnanya nih, hitamnya hitam pekat. Ini kelebihannya, untuk warnanya bisa rata ya, nggak ada yang tertinggal satupun, nggak ada warna putihnya, asalkan ya terendam rata waktu proses pewarnaannya tadi. Saya sudah pernah bikin seperti ini. Lumayan awet, warnanya nggak luntur. Dia kurang lebih saya udah hampir 2 tahun itu
warnanya masih tetap hitam seperti yang sudah saya pakai itu di video-video saya sebelumnya. Itu sampai sekarang masih warnanya tetap hitam. Misal pun nanti pengen warnanya pengen hitam lagi di awal, tinggal diwarnain lagi, gampang. Ini jaring yang pertama ya, connect jaring yang kedua itu masih saya rebus ke airnya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pewarnaan jaringnya. Jaring pertama, jaring kedua, jaring ketiga. Ini untuk belibis, itu untuk mandar, ruak-ruak juga masuk. Nih, jaring yang pertama ya, warnanya rata semuanya. Ini tinggal proses. Ini sudah kering, ini masih 80%, itu barusan diangkat tadi. Nah, nanti setelah kering tinggal proses ini perakitan, pemasangan ris. Kalau bibis pakai ris 3, kalau mandar pakai ris berapa nanti ya, 4 atau 3 lah, lihat nanti. Ini saya mau cari bambunya dulu. Oke, untuk perakitan bisa lihat video selanjutnya ya, cara perakitan jaringnya. Tonton terus video saya, jangan lupa di share, dibagikan. Terima kasih yang sudah mensupport, mendoakan channel saya ya. Semoga diberikan panjang umur, rezeki yang melimpah ruah, amin. Sama-sama mendoakan. Oke, saya akhiri ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.